Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ibu bapak jamaah salat Isya ingkang tansah Allah hormati, kula mohon izin supados latihan wonten ing mriki paring pengawasan ingkang sepindah 70 tahun yang lalu. Bapak Ibu sedaya, kita mangertosi bahwa negara kita Indonesia menika dijajah oleh sinten? 45 itu sing jajah sinten, Mbak? Jepang ya. Nah, dados menawi saderengipun hampir 3,5 abad menika dijajah kalih Londo. Nah, 3,5 tahun terakhir menika sebelum merdeka, Indonesia menika dipun jajah Jepang. Nah, yang menarik Bapak Ibu sedaya, pada beberapa hari menjelang kita Indonesia merdeka, menika Jepang menika dibombardir dengan bom atom Bapak Ibu. Jadi di kota Nagasaki kalian Hiroshima. Nah, menika sangat luar biasa bom yang diberikan oleh pihak Amerika Serikat dan sekutunya. Kita sakit membayangkan menawi 2006 ya, kula sedaya mangertosi wonten peristiwa gempa menika sampun luar biasa. Kita doakan semoga saudara kita yang meninggal waktu itu bisa mendapatkan tempat terbaiknya di sisinya. Nah, kita bisa membayangkan tatkala di Jepang bom yang sangat luar biasa menika diinfokan bahwa bom terkuat sepanjang sejarah. Jadi itu sampai mematikan beberapa ratus ribu orang ya Bapak Ibu sedaya. Nah, waktu itu ingkang menarik, presiden menapa sebutannya pun tadi kalau kaisar nih, amargi kerajaan Bapak Ibu. Jadi kaisar di Jepang menika mengatakan setelah terjadi bom tersebut yang dikatakan satu kepada seluruh istilahnya nopo nggih pegawaiku, coba sekarang yang pertama dicek jumlah guru yang masih hidup waktu itu berapa. Kita bisa membayangkan korbannya banyak, rumah-rumah ambrol, infrastruktur jalan-jalan rusak, radiasi. Kita membayangkan misalnya bom ini kan radiasi ini pun Bapak Ibu dados langkung bebayani ketimbang COVID nih. Nah, tapi kaisar tersebut, pemimpin negara di Jepang tersebut yang ditanya, yang pertama malah berapa jumlah guru yang masih hidup. Nah, menika membayangkan, bisa disimpulkan bahwa nopo Bapak Ibu, pertumbuhan di Jepang waktu itu yang barangkali kalau kita membayangkan dengan korban yang sangat banyak, kerugian yang sangat luar biasa, kemudian bangunan-bangunan yang rusak, tapi sampai detik ini Jepang bisa membuktikan bahwa Jepang bisa menjadi negara maju. Amargi menika berawal dari pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaan, berapa jumlah guru yang masih hidup. Nah, kula badhe membawa kepada kondisi saat menika nggih Bapak Ibu. Kula ngangertosi saat menika kahanan pandemi wabah menika tentu Bapak Ibu sedaya ingkang gadhahi putra-putri wonten ing dalemipun piyambak-piyambak, kira-kira aurat napa mboten Bu didik anak wonten ing griya menika? Angel nggih. Angel. Apalagi napa nggih Bapak Ibu sedaya, keadaannya saat menika misalnya internetnya seperti apa, kondisinya napa nggih, pelajarannya mungkin sampun kita sedaya sampun rodi lali nggih. Kula beberapa waktu ndampingi napa ponakan-ponakan menika nggih lagi lali pelajarannya kaya ngapa dan seterusnya. Nah, jadi ingkang kula badhe garis bawahi babagan pendidikan menika sangat penting. Amargi wonten ing beberapa riwayat juga disampaikan ya Bapak Ibu sedaya, kita semua
selaku umat Islam, selaku manusia itu diwajibkan untuk menuntut ilmu dari lahir sampai dengan meninggal. Dan dalam beberapa catatan termasuk Nabi Muhammad, para nabi itu ya, para nabi itu mewariskan apa? Bukan mewariskan tanah, bukan mewariskan rumah, tapi mewariskan ilmu. Nah, dalam sebuah ayat Al-Quran yang kula sebutkan di awal tadi, Quran surat An-Nisa, disebutkan bahwa dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Nah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Engkang dimaksud orang-orang yang lemah, keturunan yang lemah itu ada 4 hal Bapak Ibu sedaya. Engkang sepindah menika babagan akidah, engkang kaping kalih babagan ibadah, engkang kaping 3 babagan pendidikan, lan engkang mungkasan babagan ekonomi. Amargi kula ten mriki mboten Ustaz, kula pengajar dadi kula namung dorong di babagan pendidikan. Nah menika sangat penting. Mila kula mengajak dumateng Bapak Ibu sedaya, dumateng para adik-adik ingkang taksih belajar, taksih sinau, monggo kita serius anggenipun sinau wonten ing kesempatan meskipun wonten ing pandemi menika. Nah, menika ada beberapa tips Bapak Ibu sedaya. Tips yang pertama kula badhe sampaikan kepada para penuntut ilmu, terutama adik-adik. Nah, menika dipun mirengaken di adik-adik semua. Jadi tips yang pertama dalam menuntut ilmu, mereka yang pertama harus selalu melandasi bahwa menuntut ilmu itu karena Allah. Dilandasi karena Allah. Meskipun sinau matematika, meskipun sinau ekonomi, tapi coba kita landasi semua itu, kita menuntut ilmu karena Allah untuk ibadah dan seterusnya. Misalnya taksih bingung adik-adik, taksih bingung menuntut ilmu karena Allah itu piye Mas? Nah, kita andekan gini, misalnya kita belajar terkait dengan matematika. Nah, kita andekan bahwa kita belajar matematika menika dipun gunakaken nggih benjang wonten ing bekal untuk kehidupan, untuk membantu sesama dengan keuangan kita dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus selalu merasa haus akan ilmu. Dumateng para adik-adik ingkang taksih sinau harus mengosongkan gelasnya, Bapak Ibu, adik-adik semua. Jadi kalau misalnya gelas kita ataupun kepala kita itu kayak semacam aku wis pinter, wis pinter rasa sinau, apa meneh saiki sinau kok dadak ning omah, dadak internet wis loading dan seterusnya. Nah, harus dilandasi itu bahwa kita itu harus selalu merasa bodoh. Nah, jadi selalu merasa bodoh, selalu merasa lapar, selalu merasa haus kayak gitu ya. Nah, itu syarat biar ilmu itu bisa masuk. Kemudian yang ketiga, menika yang penting juga dumateng para adik-adik khususnya, monggo kita jauhi dari kemaksiatan atau hal-hal yang buruk. Beberapa ulama menyampaikan bahwa hal yang menyebabkan ilmu itu tidak melekat pada diri seseorang itu karena kita dekat dengan kemaksiatan. Bahkan ada yang menyebutkan karena melihat, mohon maaf ya, betis perempuan saja hafalan seorang ulama itu hilang kabeh. Nah, kita bisa melihat sekarang kondisinya itu nggak cuma betis, godaannya banyak. Maka monggo kita jaga pandangan kita misalnya buat adik-adik semua. Kemudian yang keempat, berusaha mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Dumateng adik-adik sedaya, kalau misalnya belajar nih, adik-adik itu belajar langsung diamalkan. Ngitung matematika langsung diamalkan, gue hitung-hitungan misalnya harus belanja, misalnya hitung-hitungan misalnya mau kita belajar zakat, nih silakan dioptimalkan juga zakat itu berapa persen dan seterusnya. Jadi kalau diamalkan itu insya Allah nanti akan melekat. Nah, diamalkan di sini juga diartikan kita ngajari koncone. Nah, bila dumateng adik-adik sekarang apalagi mboten ke sekolah nih, nggak ada sekolah, jadi monggo dibuat kayak semacam kelompok-kelompok belajar. Itu sangat penting. Nah, kemudian berusaha memahami, menghafal dan menyampaikan ilmunya. Kemudian yang terakhir, menulis ilmu yang dipelajari. Kula beberapa kali misalnya konten kampus menika Bapak Ibu, ada pertanyaan saking mahasiswa, Pak, laporannya itu ditulis atau diketik? Nah, jawaban kula sederhana, ditulis mawon Mas ya gitu. Kenapa harus ditulis? Karena dengan menulis itu Bapak Ibu, itu 25% kita menghafalkan.
25% kita belajar. Kalau misalnya ngetik, itu biasanya ngapunten sekarang itu banyak karena anak-anak kecil itu pinter-pinter ya. Jadi copy paste dari temennya dan seterusnya. Sampai biasanya copy paste itu lupa nama temennya masih di copy. Jadi loh, wah itu bahasa sopo, itu bahasa A dan seterusnya. Seperti itu. Jadi menulis itu sangat penting. Nah, yang terakhir menikah sedikit tips buat para bapak ibu anggenipun mendampingi belajar, terutama belajar wonten ing dalam kelompok beliau masing-masing. Yang pertama bapak ibu sedaya, sekarang menikah banyak sekali kemudian anak-anak stres. Kenapa stres? Pelajarannya angel, internetnya sendelap-sendeluk, kemudian ngapunten barangkali pendamping belajarnya juga wis lali. Belum merasakan sendiri ya di rumah, misalnya dampingi Quran-Quran ya wis lali. Nah, ada beberapa tips ini. Yang pertama adalah memberikan suasana belajar yang kondusif. Nah, ini penting. Kondusif menikah kondusif menikah, coba adik-adik, anak-anak kita coba dibiasakan untuk misalnya memang kalau jam-jam belajar ya tidak main sosmed, tidak main game dan seterusnya. Itu sangat penting. Kalau nembe belajar, kalau taksih dari nembe dari anak kecil ya, menikah balita gitu loh, ajari bagaimana buat terbiasa untuk pegang handphone. Jadi misalnya pegang handphone menikah saat makan awal bukan itu. Nah, kemudian yang kedua, membuat jadwal belajar harian. Menikah sangat penting bapak ibu, amargi jadwal sekolah biasanya pun menikah buatan fix, buatan tetap nonton. Jadi apalagi kalau misalnya sekarang pandemi buatan diawasi bapak ibu dulu, monggo bapak ibu buatan dalam masing-masing supaya mengatur jadwal belajar anak-anak. Paling tidak diawasi awal, diberikan waktu diawasi, misalnya buatan sakit dampingi. Kemudian yang ketiga, waktu belajar disesuaikan. Nah, menikah sangat penting biar anak-anak menikah juga tidak terforsir. Wonten ingkang beberapa kali curhat kalian pulau menikah, wah Pak saya di rumah disuruh belajar terus sampai malam dan seterusnya. Nah, anak-anak juga butuh refreshing, butuh penyegaran dan seterusnya. Jadi mohon diatur ya. Nah, kemudian mereka ingkang sebenarnya dari tangan juga namanya sudah mengarah ke situ. Harus persiapan dana khusus untuk internet. Nah, insya Allah kadosnya di tangan sudah membaca keresahan mereka. Jadi sebenarnya anak-anak bisa didorong untuk misalnya besok di Tangger ada wifi, monggo diaktifkan. Hadir ke masjid untuk belajar, game sedikit ya rokok, tapi waktunya ada, kemudian sholat. Nah, kemudian yang terakhir adalah menikah sekarang banyak sekali godaan-godaan bapak ibu wonten HP menikah. Jadi kula pesan dumateng kula pribadi lan bapak ibu sedaya monggo dipun awasi kangge dipun anak-anak menikah ginakaken HP. Barangkali di rumah di kamar serius belajar, tapi ternyata yang dibuka yang lain. Menikah kita boten sakit kemudian angkat tangan, tapi coba kita awasi dengan biasanya misalnya setiap hari atau setiap seminggu sekali coba dicek di story ini, anak itu buka apa sih dalam hari ini, anak itu buka apa dan seterusnya. Nah, ini sangat penting dan monggo kita sedaya sakit concern ataupun serius pun nyiapaken anak-anak kita sedaya, nyiapaken keturunan kita sedaya, kita semua untuk membekali pendidikan putra putri kita sedaya. Amargi pendidikan ini kok penting. Kita bisa menguatkan generasi kita selanjutnya, salah satunya dengan pendidikan. Tentunya tanpa tanpa menghilangkan dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dan dari sisi ekonomi. Tapi insya Allah dengan pendidikan itu semua akan nanti bisa terjangkau, bisa tercover dan seterusnya. Maka akan memilih tingkat sakit kolaborasi mungkin menawi yang manfaat ikon membuat ikon benar dan menawi yang bukan bisa dibuang banyak salah, mohon maaf. Kalau akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.